Halo guys, kembali dengan saya Merly Spice. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang bidang-bidang aplikasi AI atau Artificial Intelligence dan Internet of Things. Internet of Things salah satu aplikasi yang saya pilih dari video IGT Top 12 Travel Technology Trend for 2016. Bidang-bidang aplikasi AI. Yang pertama, pengolahan bahasa alami. Pengolahan bahasa alami adalah bidang AI yang berurusan dengan pemahaman bahasa manusia, Inggris, Jepang, Indonesia, dan sebagainya. Kemajuan di bidang ini membuat komputer antara lain dapat melakukan penerjemahan dari satu bahasa manusia ke bahasa manusia yang lain. Contohnya, yang kedua, fisik komputer. Fisik komputer adalah suatu bidang AI yang berurusan dengan pengenalan terhadap suatu objek dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan konsep fisik komputer sederhana. Ini adalah gambar fisik komputer untuk pengendalian suatu barang. Yang ketiga, pengenalan percakapan. Pengenalan percakapan adalah suatu proses yang memungkinkan komputer dapat mengenali suara. Yang keempat, robotika. Robot adalah penanti elektromekanik yang dapat diprogram untuk melakukan otomasi terhadap suatu tugas yang biasanya dilakukan manusia. Robotika adalah studi yang berhubungan dengan pembuatan robot. Dengan sentuhan AI, robot dapat dibuat menjadi cerdas, sehingga bisa melakukan pengambilan keputusan seperti halnya manusia. Robot seperti ini biasanya dilengkapi dengan kamera yang bertindak secara sensor mata. Salah satu contoh robot seperti ini yaitu Robocop. Robot ini mampu bermain sepak bola. Pada tahun 2050, ditargetkan akan tercipta tim robot yang dapat mengalahkan tim sepak bola manusia yang menjadi juara dunia. Yang kelima, sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang meniru kepakaran atau keahlian seseorang dalam bidang tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh berikut memberikan gambaran tentang penjelasan oleh sistem pakar. Yang keenam, logika kabur. Logika kabur adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani ketidakpastian pada masalah-masalah yang memiliki banyak jawaban. Contoh aplikasi logika kabur. Yang ketujuh, jaringan saraf. Jaringan saraf adalah suatu bidang AI yang meniru pola pemrosesan dalam otak manusia yang berbasiskan pada pengenalan pola. Yang kedelapan, algoritma genetika. Algoritma genetika adalah suatu pendekatan yang meniru kemampuan makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungan sehingga terbentuk proses evaluasi biologi, geologi, dan ekosistem yang dalam dunia nyata memakai waktu jutaan tahun. Yang kesembilan, sistem AI hibrida. Sistem AI hibrida adalah sistem yang menggabungkan beberapa teknologi AI untuk memanfaatkan atau memadukan keunggulan masing-masing teknologi. Contohnya, neurofusi yang menggabungkan pemakaian ANN dan logika kabur. Yang ke-10, agen cerdas. Agen cerdas adalah perangkat lunak yang dapat bertindak seperti orang yang mampu berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya, agen spreadsheet digunakan untuk membuat program spreadsheet menjadi lebih mudah digunakan oleh pemakai. Contoh, yang kedua, Internet of Things.
Internet of Things telah menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan akhir-akhir ini. IoT tidak hanya menjadi suatu konsep yang mempengaruhi hidup manusia, tetapi bagaimana IoT bisa membantu memudahkan kehidupan manusia. Apa sih Internet of Things itu? Internet of Things adalah konsep dasar yang menghubungkan perangkat apapun satu sama lain, termasuk kulkas, TV, mesin cuci, lampu, smartphone, mobil, dan masih banyak lagi. Selain peralatan sehari-hari, IoT juga bisa menghubungkan berbagai komponen mesin seperti mesin jet, pesawat terbang, bor pertambangan minyak, dan lain-lain. Pada dasarnya, jika kita memiliki peralatan yang mempunyai saklar on dan off, peralatan tersebut mempunyai kesempatan yang besar untuk digunakan dalam ranah IoT. Internet of Things adalah hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita. Tidak heran jika kita bisa menemukan berbagai macam pengaplikasiannya di sekitar kehidupan kita. Contoh pengaplikasian Internet of Things yaitu yang pertama pertanian, yang kedua energi, yang ketiga lingkungan, yang keempat otomatisasi hunian, yang kelima kesehatan, dan yang terakhir transportasi. Dan ini adalah contoh dari perangkat khusus dengan sistem Internet of Things, yaitu Smart Home. Smart Home atau rumah cerdas adalah sebuah sistem yang perangkat-perangkatnya terhubung ke dalam jaringan atau biasa disebut IoT. Dengan perangkat yang saling terhubung, Anda bisa memantau dan mengendalikan rumah Anda dari jarak jauh hanya lewat smartphone saja. Dari penjelasan yang saya sudah jelaskan, dapat disimpulkan bahwa Internet of Things sudah berada di sekitar kita. Internet of Things menggambarkan terhubungnya semua benda ke jaringan internet, termasuk barang-barang yang kita gunakan sehari-hari, contohnya ponsel, alarm, lampu, TV, mesin cuci, hingga mobil yang smart. Semua perangkat tersebut memiliki sensor sehingga bisa mengenali lingkungan sekitarnya. Sesama perangkat IoT juga bisa berbicara satu sama lain, sehingga tercipta ekosistem yang membuat semua hal bisa terjadi secara otomatis. Internet of Things membuat sesuatu permasalahan yang kompleks menjadi simpel dengan proses pengotomatisasi dan juga monitoring secara real time, membuat teknologi IoT ini hanya membutuhkan koneksi internet dengan perangkat ponsel dengan jaringan Wi-Fi. Secara tidak langsung, konsep Internet of Things ini juga banyak menjadi suatu bisnis di Indonesia, mulai dari pertanian, peternakan, kesehatan, hingga infrastruktur menggunakan teknologi Internet of Things yang membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Kedepannya, kemungkinan yang bisa diciptakan IoT sangat luas dan tidak terbatas di dalam rumah.